Diduga akibat menirukan game online, seorang remaja di Kota Bontang, Kalimantan Timur nekat menembak temannya sendiri menggunakan senapan angin hingga tewas. Diduga akibat terinspirasi game online, seorang remaja di Kota Bontang, Kalimantan Timur nekat menembak temannya sendiri menggunakan senapan angin hingga tewas. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama dua rekannya tengah asik bermain game online di lantai 2 rumah pelaku yang berinisial MM. Kemudian pelaku turun ke lantai 1 rumahnya untuk mengambil senapan angin laras panjang milik orang tuanya. Selanjutnya pelaku mengarahkan senapan angin itu ke arah korban dan meletus mengenai korban hingga jatuh tersungkur. Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, polisi belum menemukan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa itu. Kendati demikian, motif dari tindakan pelaku diduga kuat lantaran terinspirasi oleh permainan game online yang sempat mereka mainkan sebelumnya. Entah kenapa, kalau dari hasil penyidikan belum ada unsur kesengajaan, namun mungkin akibat daripada pengaruh game tersebut. Kalau dari penyidikan memang tidak ada menang kalah, juga tidak ada, hanya mungkin euforia ya, kebawa perasaannya sehingga mencoba untuk melakukan hal-hal ataupun sesuatu yang terinspirasi dari game tersebut. Akibat perbuatannya, kini pelaku berinisial MM telah ditahan di Mapolres Bontang dan masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif. Sedangkan korban berinisial FR, 16 tahun, saat ini jenazahnya telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Fuad Iqbal, Bontang, Kalimantan Timur. Untuk membahas kasus ini lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Diah Puspitarini, Komisioner KPAI. Selamat sore, Bu Diah. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Bu Diah, baik korban maupun pelaku dalam kasus ini sama-sama anak di bawah umur. Bagaimana KPAI melihat kasus ini? Iya, kami yang pertama turut prihatin atas terjadinya kasus ini karena mengakibatkan satu orang nyawa anak Indonesia, ya. Mereka adalah generasi bangsa ini juga meninggal dunia. Walaupun ada unsur ketidaksengajaan, ya. Walaupun masih penyelidikan, tetapi pada prinsipnya kami sangat prihatin hal ini terjadi. Yang kedua, kami juga turut berduka cita, semoga dengan kejadian ini kita lebih melakukan pengawasan kembali, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar terhadap anak-anak kita. Yang ketiga, karena ada anak korban dan juga ada anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini, maka kalau kami melihat dari dua sisi. Satu, dari Undang-Undang Perlindungan Anak, itu jelas sekali bahwa anak korban kekerasan memang tetap memiliki hak walaupun anak tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia, ya. Jadi korban kekerasan fisik ataupun psikis itu harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan juga penyelesaian kasus yang cepat. Ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pasal 59. Sementara anak berhadapan dengan hukum, itu pun juga ada mekanisme sendiri. Yang dipakai adalah SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Bu Diah, informasinya pelaku saat ini sudah ditahan di Polres dengan pendampingan salah satunya oleh KPAI di Bontangnya. Sejauh ini laporan dari perwakilan KPAI di Bontang seperti apa, Bu Diah? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan KPAI di Kalimantan Timur juga dan juga KPAI di Bontang. Jadi memang anak berhadapan dengan hukum ini atau anak berkonflik dengan hukum kan tidak mudah, ya Mbak. Dan kami berharap kalau dalam sistem peradilan pidana anak itu kan memang seharusnya anak tidak ditahan, ya, tetapi dalam kondisi diamankan, mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat di media, ini kan anak diperlihatkan secara umum, ya. Nah, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya anak dalam perlindungan khusus anak, ya, termasuk anak berhadapan dengan hukum, itu seharusnya tetap dijaga identitasnya, Mbak.
Jadi kalau kami hanya menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAID Kalimantan Timur dan KPAD Bontang ini senantiasa mendampingi dan mengawasi kasus ini karena si anak keluarga korban juga harus didampingi secara psikologis. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permen 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak memang harus mendapatkan pendampingan juga ya, termasuk mungkin ada trauma ataupun mungkin tidak di luar kendali dia melakukan hal itu ataupun ada sesuatu hal yang lain, begitu Mbak. Oke. Pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum ini kan dijerat pasal berlapis, Bu, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dalam kasus dengan pelaku anak atau anak berkonflik dengan hukum seperti ini, sebenarnya apa saja kemudian hal-hal yang perlu menjadi perhatian? Kalau dalam sistem peradilan pidana anak diupayakan memang kalau masih anak-anak itu diversi Mbak. Diversi artinya memang ada upaya bagaimana si anak berhadapan dengan hukum ini dengan keluarga korban. Ya, diversi ini bisa dilakukan di kepolisian juga di kejaksaan. Namun juga kita harus melakukan restoratif justice ya. Restoratif justice ini adalah ya namanya juga anak, walaupun masih di bawah 18 tahun, meskipun 17 tahun sekalipun itu masih anak-anak dan belum bisa melakukan consent. Jadi memang kami hanya KPAI dan KPAD dan UPTD serta APH tentunya hanya menjalankan sistem peradilan pidana anak. Dengan harapan si anak yang bersangkutan ini dipahamkan bahwa yang dilakukan juga salah. Ya, dan tentunya juga harus ada upaya bagaimana anak ini bisa tersadarkan dan tidak akan mengulangi kembali. Gitu. Baik, dari hasil koordinasi KPAI sejauh ini, apakah dalam kasus ini sebenarnya juga ada unsur kelalaian dari orang tua yang menyimpan senapan angin di rumah atas sepengetahuan anaknya yang masih di bawah umur? Ini masih penyelidikan. Kami awalnya juga menduga demikian, Mbak. Karena bagaimanapun juga menaruh senjata tajam, sekalipun itu senapan angin, itu kan juga harus berhati-hati. Ya, kami juga sedang melakukan penyelidikan mengarah ke situ ataupun juga ada motif yang lain. Tetapi bahwa pengawasan di rumah tidak maksimal atau karena kejadian tersebut, ya memang iya gitu. Dan kita akui karena pengawasan tidak maksimal sehingga ada kejadian, sehingga ada anak meninggal dunia juga. Baik, jadi dari orang tua ini sudah diperiksa ya Bu ya, baik oleh polisi ataupun oleh pihak KPAI? Ya, masih terus dilakukan penyelidikan. Baik, masih dalam pemeriksaan. Terima kasih Bu Diah Puspitarini, Komisioner KPAI sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore.